Aku keluar Thailand tuh dari Chiang Kong. Itulah keliling Laos aku kan. Nah, pas sudah kelar di Laos, mau keluar Laos, masuk Thailand lagi dong, ya kan? Melalui Vientiane. Nah, ternyata sisi Laosnya nggak ngasih aku keluar. Kedatangan orang Indonesia lagi dengan kisah unik dan dramatisnya. Perjalanannya dari Thailand ke Laos, kemudian balik ke Thailand, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Bagaimana kisahnya? Inilah dia Gas Cari Angin atau Bang Sandi. Udah ngerekam nih? Udah tahu sih mulai. Oke. Ini adalah orang Indonesia kedua yang datang ke tempat saya di Thailand. Ini kalian pasti tidak kenal dengan Mas Sandi, Gas Cari Angin. Ya. Yoi. Jauh-jauh nih ke sini nih. Kemarin kan dengar macet nih di perbatasan masuk ke Thailand. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya begini, ini di Thailand nih kalau kita pakai motor asing lah, dengan aku pakai motor Indonesia di Thailand tuh ada aturan kalau motor asing itu dia harus pakai permit. Mereka sebut itu foreign vehicle permit. Dan ini FVP ini tidak berlaku bagi Thailand, Laos, Singapura dan Malaysia. Berarti secara spesifik untuk negara tetangga Thailand, Malaysia, Singapura, Laos nggak perlu bisa masuk Thailand dengan bebas. Tetapi kalau Indonesia, diem, lu tuh nggak diajak tau, lu bukan circle kita, lu nggak diajak, bye. Dan negara lainnya wajib pakai foreign vehicle permit. Dan info ini sebenarnya sudah lama. Udah lama. Sudah lama, bahkan sebelum aku ke Thailand 3 tahun yang lalu nih, udah ada info ini. Cuman info ini nih pada masa itu tidak semua pegawai perbatasan tahu tentang info ini gitu. Yang tahu itu biasanya dari Malaysia. Dari Malaysia itu kan ada 4 border tuh. Yang border paling besar tuh kan Sadao tuh, Bukit Kayu Hitam. Kalau kita masuk situ, nah udah pasti dimintain permit tadi. Nah, perbatasan yang tidak meminta permit tadi itu yaitu Betong. Makanya orang Indonesia selalu keluar masuk lewat Betong gitu. Jadi hanya modal BPKB aja kita bisa masuk Thailand tuh, ya kan. Nah, kemarin kan aku 2 tahun lalu aku keluar Thailand tuh dari Chiang Kong. Itulah keliling Laos aku kan. Nah, pas sudah kelar di Laos, mau keluar Laos, masuk Thailand lagi dong, ya kan. Melalui Vientiane. Nah, ternyata sisi Laosnya nggak ngasih aku keluar. Ini kocak nih kan. Biasanya kan orang negara itu nggak kasih masuk. Ini nggak ngasih keluar. Dan paling kocaan sebenarnya dia nggak ngasih tahu alasannya apa. Itu yang buat aku kesel tuh. Pokoknya kamu nggak bisa keluar dari sini dah. Gitu, jadi nggak ada alasan jelas. Nggak ada alasan jelas. Gitu ya? Nah, padahal paspor udah di ini kan, sudah dicop gitu kan. Sementara dari pihak bea cukainya nggak ngasih. Udah akhirnya paspor di cancel, dicop ulang tapi ada tulisan cancel gitu ya kan. Habis itu iseng aku, ini aku ke border kampung nih, ada nih 4 jam dari Vientiane itu ada border paling barat ya. Border kampung lah. Saking kampungnya, si pegawai border itu tuh baca paspor kita dia bingung tuh. Saking kampungnya border itu. Habis itu ya udahlah. Ternyata bisa aku keluar dari situ, bisa keluar Laos masuk Thailand lagi. Dan di situ tuh kan nggak diminta EPP, nggak diminta permit. Ya makanya tahun kemarin tuh minggu lalu aku nyobain keluar dari border yang sama Pak Lai. Berarti ini karena tahun lalu melakukan hal itu bisa. Ya, aku lakukan lagi. Bisa lagi. Ternyata tidak. Ternyata udah tahu mereka. Kalau mau masuk lewat sini nih harus pakai EPP, harus pakai permit. Bahkan di border yang kampung itu sekarang udah pintar. Habis itu aku coba lagi border di utaranya kan, sebelah barat juga tuh. Tahu juga udah. Padahal border kampung juga. Ada berapa border ya? 3 border aku coba, gagal semua. Ya kan? Terakhir udahlah. Yang terakhir ini udah cangkok balik lah kan. Karena
Biasanya kalau paling gampang itu tidak banyak lah pertanyaannya. Ya. Di mana kita masuk, di situ kita keluar, itu yang paling gampang. Ya, tuh. ya. Ya udahlah, mau tak mau tetap urus permit tadi. Dan itu butuh waktu 1 minggu ngurusnya. Oke, berarti terjebak di perbatasan 1 Ya, minggu selama 1 minggu dapatkan untuk dapatin permit tadi. Oke. Dan permit itu bayarnya 8.000 baht. Oke, berarti sekitar 4 4 jutaan, ya. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, itu baru bisa keluar. Baru bisa keluar Laos dan masuk Thailand. Sampailah sini. Baru Cung tadi Bat malam, Shop. ya. Baru tadi malam. Sampai sini. Ditanyain bawa duit cash 16.000 baht nggak? Gak pernah sih. Gak pernah. Gak pernah aku kejadian begitu. Itu sampai hari ini orang Indonesia masih berpikir kalau ke Thailand itu mesti bawa duit cash 16.000 baht. Buat apa tuh? Nah itu saya sendiri nggak pernah ngalami. Sampean udah bolak-balik ke Thailand juga nggak pernah mengalami itu kan. Tapi entah kenapa hoax itu sampai sekarang itu masih dipercaya. Asal masuk Thailand yang paling krusial itu urusan bea cukai aja sih. Karena kan aku pakai motor tuh. Ya. Kalau urusan imigrasi aku nggak pernah masalah sih. Nah, nggak masalah. Pak, ada satu pertanyaan lagi mas. Kalau kemarin Om Daeng itu kan dia ada tujuan mau ke Mekah. Nah, kalau Mas Andi ini ada tujuankah atau memang cuma pengen jalan-jalan aja? Yang mana yang sekarang ini? Sekarang ini ya. Sebenarnya kan kemarin tuh aku bulan 8 ikut iShare dari rally lah 7 hari di Pattaya itu kan. Nah motor aku tinggal. Balik aku lagi ke Malaysia. Habis itu motor aku tinggal. Habis itu tuh kemarin ini kan bulan 12 nih. Sebelum ku balikin motor ini nih, jalan-jalankanlah dulu ya kan. Aku pengen ke Laos tuh, pengen adventure ke tempat bekas perangnya antara Vietnam dan Amerika dulu tuh. Kan sampai ke Laos tuh kan bom-bom ya itu tuh. Nah itulah aku main ke Pon Savan, ke Ban Napia, tempat desa-desa yang korban bom-bom dulu lah itu. Ya, bom itu kan sekarang dibuat kerajinan tangan tuh sama warga-warga Laos. Bisa jadi sendok, bisa jadi souvenir lah begitu. Dilelehkan sama mereka bom itu, habis itu dijadikan souvenir. Main lah ke desa-desanya itu ya, melihat etnis inilah, etnis yang ada di Laos lah. Pokoknya Laos yang asli lah gue lihat ya kan. Habis itu ya udah, jadi intinya perjalanan ini kayak cari angin iseng-iseng aja. Berarti memang jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggak ada mau kemana Nggak ada misi tertentu, jalan-jalan aja. Oke. Mas Andi ke Thailand udah bukan sekali dah. Ya, belum kali-kali lah, udah ada 5 kali pakai motor. Kira-kira ada yang nggak yang pengen Mas Andi sampaikan ke orang-orang Indonesia nih yang nonton? Buat kalian yang penghobi motor ban cacing, jangan di Indonesia. Di Thailand cocok itu ban cacing. Di Thailand mau motor apapun bisa jalan di Thailand. Kalau di Indonesia masih pilih-pilih motornya, jalannya masih jelek. Kalau di sini mulus-mulusnya. Jadi kalau mau kalian buat yang doyan ngebut, datanglah ke sini. Ya. Kalau yang touring cocok nggak? Touring juga cocok, sangat-sangat cocok. Buat mungkin yang pengen mencoba touring luar negeri gitu ya kan. Terus untuk pemula yang minim dengan drama, Ya, betul. dari semua negara yang gue datangi, Thailand tuh paling sangat friendly lah untuk kita traveling bermotor. Pertama jalannya mulus, kedua nyari makanan nggak repot, gampang aja, murah. Dan ketiga penginapan murah-murah. Dan itu di mana-mana ada. Sepanjang kalian lihat aspal di Thailand nih, adalah penginapan. Jadi pasti nemu. Guest house pasti nemu. Guest house itu kayak paling ada yang 100 baht, ada yang 200, 300, tergantung ini lah. 300 baht itu aja kayak udah murah kali 100 baht. Dan paling enak guest house ini motor parkir depan kamar. Itu yang paling kita penting. Lebih murah lagi ada tuh di PT Station. PTT ya. PT Station itu tempat resting room. Ya, ada. Itu cuma 20 baht. Betul. Dapat kasur bisa ngecas. Pokoknya kalau touring di Thailand tuh anti drama. Itu. Aman dari maling. Aman dari maling. Motor lengkap, siap dengan kunci dan helm, nggak ada yang peduli. Nah, itu dah. Iya. Saya pernah bilang ke kalian ya, jangan mati dulu, touring dulu ke Thailand. Asli. Ya kan? Asli. Asli. Oke, nah mungkin gitu aja. Ini
Mas Andi, kalau mungkin kalian tahu kenapa bisa sampai sini, ini Mas Andi mampir di tempat saya karena dia harus balik ke Indonesia dulu, Mas. Iya. Balik ke Indonesia, terus Oh. nanti balik lagi ke sini. Balik lagi sini. Event apa di Indonesia? Event rally red, balap rally Nah, balapan rally di Ya. Majalengka. di Majalengka. Kalian warga Majalengka mungkin bisa ketemu sama Mas Andi nanti di event. Nama eventnya apa? Indonesia Rally Red Adventure. Tapi motornya nggak pakai motor yang ini. Ya, Ini mau niatnya ditinggal kemarin di sini. mau pakai motor ini, cuman karena terjebak seminggu di Thailand, nggak nutut lagi waktunya kalau mau balik ke sana pakai motor ini, nggak keburu. Gitu. Nah, ini motor ini nanti ditinggal di sini. Nah, Uh-uh. mungkin nanti saya akan review motor Boleh, Mas boleh, Andi kayak gimana apa. Boleh. Karena ini jujur kalau nanti saya kasih lihat cuplikan dikit ya, motornya Mas Andi itu udah nggak bentuk CRF rally lagi, udah lebih dari CRF Iya. rally lagi. Betul. Nah, oke gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, right? Mantap. Respect.